dari kelompok 1 akan mempresentasikan virus bakteriofag. Apa sih virus bakteriofag? Yang disebut dengan virus bakteriofag itu apa? Virus bakteriofag ini bisa juga disebut dengan virus yang menginfeksi sebuah bakteri, atau juga bisa disebut musuh alami sebuah bakteri. Di sini kami telah membuat replika virus bakteriofag meskipun tidak mirip-mirip. Struktur virus T. Struktur virus T yang pertama yaitu kapsid. Kapsid yaitu yang hijau ini, kepalanya. Ini namanya kapsid. Fungsinya kapsid untuk melindungi materi inti yang berupa asam nukleat yang disebut dengan asam nukleat yaitu DNA. DNA itu ada di dalamnya seperti tali yang bulat-bulat gitu. DNA adalah sebagai pemberi bentuk pada virus untuk melindungi asam nukleat virus dari kerusakan. Ini namanya kapsid sebagai pelindung materi asam nukleat dari kerusakan. Dan struktur yang kedua yaitu DNA. DNA fungsinya untuk melindungi materi inti yang berupa asam nukleat. DNA berada di dalamnya kapsid. Ini untuk sebagai materi inti dari asam nukleat. Dan struktur yang ketiga yaitu leher. Fungsinya sebagai tempat penyangga kepala virus. Leher ada di dalamnya ini, mungkin tidak terlihat. Dan struktur yang keempat yaitu selobung ekor. Fungsinya untuk menginfeksi DNA virus ke dalam sel inang, juga tempat penghubung antara kepala virus dan ekor virus. Ini di bagian sini selubung ekor, penghubung antara kepala virus dan ekor virus. Dan yang kelima yaitu serabut ekor. Fungsinya sebagai penerima rangsangan juga untuk menempel pada sel inang. Serabut ekor, ini yang dinamakan serabut ekor, sebagai penerima rangsangan juga untuk menempel pada sel inang. Dan yang keenam yaitu lempeng dasar, sebagai melekatnya ekor dan jarum penusuk. Di sini ini adalah lempeng dasar, sebagai melekatnya serabut ekor dan juga menempelnya jarum penusuk. Dan yang ketujuh yaitu jarum penusuk. Fungsinya untuk melubangi sel inang supaya DNA virus dapat masuk ke sel inang. Jarum penusuk melubangi sel inang supaya DNA virus dapat masuk ke dalam sel inang. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan belajar tentang struktur virus corona. Ya, yang pertama itu adalah spek protein atau yang disebut dengan paku protein. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sebagai pengunci yang mengikat reseptor pada sel manusia. Yang kedua, ini namanya HE, adalah glikoprotein yang dimiliki dan digunakan oleh virus berapel tertentu sebagai mekanisme penyerangan. Selanjutnya M-protein. M-protein adalah membran integral yang paling melimpah dari 4 protein struktural utama yang ditemukan dalam virus corona. Kan? Ini namanya envelop atau kapsid. Ini namanya envelop. Envelop ini apa? Yaitu membantu infeksi sel inang dan membawa beberapa molekul enzim. Yang terakhir, nah ini yang disebut tadi namanya RNA. Ya, ini apa? Sebagai penyimpan informasi genetik. Sekian itu saja. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengertian dari adenovirus. Ya, ini replika adenovirus yang kita telah bikin kemarin. Jadi adenovirus adalah virus ikosaedral tidak terhubung dengan genom DNA buntai ganda yang ditemukan sejak tahun 1953. Lebih dari 120 serotip adenoviral spesifik spesies telah diidentifikasi pada manusia, mamalia, burung, ikan, dan reptil. Virus ini merupakan virus yang menyerang pernapasan yang menyebabkan penyakit flu dan penyakit mata. Bagian-bagian dari adenovirus. Pertama, Hexon. Hexon ini ya Hexonnya yang dari luar ini. Pertama, Hexon. Hexon ini Hexonnya yang di luar ini. Hexon adalah protein selubung pertama yang membentuk 20 virus dan menjalankan fungsi yang mendorong replika DNA virus.
dan telah mendukung pengembangan protein ini menjadi agen pengantar molekul terapeutik. Yang keempat, fiber. Fiber yang di atas Fiber ialah protein berbentuk serat atau selaput dengan rantai polipeptida memanjang pada sel. Sekian dari kelompok kami. Sekian, bila ada kata yang salah mohon dimaafkan.